Buat kita yang di Indonesia, kerokan itu udah nggak asing lagi kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Ini tuh beneran buat ngeluarin angin? Atau jangan-jangan ada penjelasan ilmiahnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sains di baliknya. Oke, kita mulai dari musuh kita bersama, masuk angin. Rasanya tuh udah paling bener deh, ya kan? Perasaan yang kayaknya hampir semua orang di Asia Tenggara pernah ngalamin. Anda tahu kan rasanya? Badan gak karuan, pegel-pegel, meriang. Tapi pas ditanya, sakit apa? Jawabannya bingung. Nah, itu dia. Orang Indonesia punya nama sakti buat kondisi ini, masuk angin. Seolah-olah ada angin yang beneran nyasar masuk ke badan kita. Dan solusinya, wah lebih legendaris lagi. Yap, apalagi kalau bukan kerokan. Logikanya simpel kan? Kulit digesek pakai koin, terus angin jahat yang terperangkap di dalam badan jadi bisa keluar, begitu katanya. Tapi, beneran gitu cara kerjanya? Apa kata sains? Oke, yuk kita geser sedikit dari cerita rakyat ke laboratorium. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Menurut Profesor Didik Gunawan Tamtomo, ada perubahan yang benar-benar terjadi di dalam tubuh. Jadi ini bukan sugesti semata. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah kulit kita pas lagi dikerok? Yuk, kita bongkar sains di balik punggung kita. Pertama, soal jejak merah di punggung. Banyak yang percaya, makin merah berarti makin banyak anginnya. Tapi dari kacamata medis, itu sebenarnya adalah peradangan yang sengaja dibuat dan terkontrol. Ada loh istilah medisnya, namanya PTCA. Gampangnya, itu tuh pembuluh darah super kecil di bawah kulit kita yang pecah sedikit karena gesekan koin. Tenang, ini bagian dari proses penyembuhannya. Terus, gesekan itu juga bikin pembuluh darah kita melebar, atau vasodilatasi. Efeknya apa? Darah dan oksigen jadi ngalir lebih lancar ke otot-otot yang kaku. Makanya, badan langsung terasa enteng. Bisa dibilang, kerokan itu kayak bikin protes kecil-kecilan di tubuh kita. Nah, yang paling seru itu gimana otak kita nanggepin protes ini. Otak kita tuh panik, dia ngelihat gesekan itu sebagai serangan kecil. Langsung deh, dia kirim pasukan khusus buat nenangin situasi. Pasukan khusus ini namanya endorfin. Itu loh, hormon bahagia yang sama kayak pas kita lagi jatuh cinta atau abis olahraga. Makanya setelah dikerok, kita jadi rileks, ngantuk, dan rasanya nyaman banget. Ada lagi. Ternyata suhu kulit di area yang dikerok itu naik sekitar 1 derajat Celcius. Nah, rasa hangat ini ngebantu ngebuang sampah metabolisme yang bikin badan pegel-pegel. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya dari sisi sains. Yuk kita bandingin langsung mitos-mitos yang sering kita dengar dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi, intinya kalau yang keluar itu bukan angin, terus apa dong? Ayo kita bedah satu-satu. Nih ya, katanya angin keluar lewat pori-pori. Faktanya, enggak, pori-pori nggak kebuka, itu murni reaksi peradangan kulit. Terus sendawa itu katanya anginnya nemu jalan keluar? Bukan, itu cuma karena saraf kita kena tekanan. Dan yang paling sering nih, bekasnya makin gelap berarti penyakitnya makin parah. Salah besar, itu cuma artinya yang rokin tenaganya lebih kuat, simple kan? Dan jangan langsung mandi air dingin setelahnya ya, itu bikin pembuluh darah yang lagi melebar jadi kaget dan menyempit tiba-tiba. Nggak bagus. Jadi kesimpulannya, kerokan itu sebenarnya cara kita ngehack otak. Kita kasih sinyal sakit yang terkontrol supaya otak ngeluarin obat alaminya sendiri. Cerdas banget kan? Nah, karena sekarang kita tahu kerokan itu beneran ada manfaatnya, penting banget buat kita tahu cara yang aman. Jangan sampai niatnya mau sehat malah jadi celaka. Ada 3 hal yang haram hukumnya. Catat ya. Pertama, jangan pernah kerokan di leher depan. Di situ ada pembuluh darah besar yang vital, bahaya banget. Kedua, please jangan pakai koin butut yang berkarat. Itu sama aja ngundang infeksi tetanus. Dan ketiga, jangan keseringan. Kalau tiap hari rasanya masuk angin terus, mungkin itu bukan masuk angin biasa, tapi gejala dari kondisi lain. Mending cek ke dokter ya. Penjelasan ilmiah di balik kerokan ini benar-benar bikin kita mikir ya. Kira-kira ada berapa